Pemirsa, kembali lagi dilapor polisi. Sidang kasus pelecehan seksual yang mendudukan kepala sekolah SMA SPI Kota Batu kembali dilanjutkan di Malang, Jawa Timur. Sebelum sidang dimulai, terjadi perdebatan antara kuasa hukum terdakwa dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak yang menyoroti tidak ditahannya terdakwa. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait bersih tegang dengan kuasa hukum terdakwa kasus pelecehan seksual SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu sebelum persidangan dimulai. Aris menyoroti terdakwa yang sudah menjalani 19 persidangan namun tidak ditahan. Belum dibuka sidangnya. Hadapi aja besok. Anda panik. Tenang, kok lawyer kok punya keilmuan seperti itu. Udah. Jepri. Tenang. Diam aja kau situ. Tenang. Hadapi aja tuntutan. Tahu, jangan panik. Tenang. Kasus ini menjadi perhatian karena terkesan lambat. Berselang 1 tahun, belum juga ada putusan dan tidak ada penahanan terdakwa. Jadi saat ini saya kira Julianto sedang panik ya untuk menghadapi pembacaan tuntutan di minggu depan, karena saya percaya bahwa kasus kejahatan seksual adalah lex specialis dan extraordinary crime. Jadi kita berharap nanti jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya maksimal ya, maksimal supaya apa? Supaya berhenti orang-orang atau predator-predator yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kita, cucu kita dan anak Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual. Sidang ke-19 ini mengagendakan pemeriksaan terdakwa. Terdakwa Julianto Eka Putra tidak ditahan sejak awal persidangan pada pertengahan Februari lalu. Julianto yang juga pemilik sekolah didakwa kasus kejahatan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu menyusul laporan 2 korban ke polisi pada Mei 2021 lalu. Sementara itu, depan gedung Pengadilan Negeri Kota Malang, sejumlah orang berunjuk rasa menuntut hakim adil dan menahan terdakwa Julianto, serta memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Pemirsa, ada seorang mahasiswa di Yogyakarta yang tega memperkosa teman kuliahnya. Korban diperdaya hingga mau ikut ke kos pelaku lalu disekap dan diancam akan dibunuh jika menolak keinginan pelaku. PA, mahasiswa asal Bantul ini digelandang ke Polsek Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, usai dilaporkan memperkosa teman kuliahnya. Awalnya korban diperdaya usai pergi berbelanja untuk ikut ke kos pelaku. Saat tiba, korban yang tidak curiga tiba-tiba disekap di kamar mandi dengan tangan kaki terikat. Korban dianiaya karena menolak berhubungan intim. Saat kondisinya lemah tak berdaya, korban diperkosa pelaku. Saat pelaku lengah, korban meminta pertolongan dengan menghubungi temannya hingga pelaku akhirnya dibekuk. Ya, ini pelaku senang sama korban. Kemudian sengaja melakukan itu dengan harapan korban mau untuk dinikahi. Berarti sudah saling kenal sejak lama? Sudah Berapa lama? Sudah saat ini 1 karang taruna di desa tersebut. Pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Umbul Harjo menanti proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pemirsa, 3 pengajar dan 1 santri yang diduga melecehkan santriwati di salah satu pesantren di Depok berpotensi menjadi tersangka. Polisi telah menemukan unsur pidana hingga kasus itu ditingkatkan ke penyidikan. Penyelidikan kasus dugaan pencabulan belasan santriwati di salah satu pondok pesantren di Depok, Jawa Barat terus berlanjut. 3 guru dan 1 orang santri yang diduga pelaku pelecehan telah diperiksa polisi. Setelah gelar perkara, status kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan. Menurut polisi, seluruh terduga pelaku pencabulan berpotensi menjadi tersangka. 1 orang melakukan persetubuhan atau mensetubuhi anak di bawah umur. Kemudian 2 orang ini melakukan pencabulan. Kemudian 1 orang lagi merupakan santri putra senior yang melakukan
mensetubuhi dan juga cabul terhadap santri wanita ya yang juga dibawa umur. Pihak pondok pesantren membantah bahwa pelaku pencabulan santriwati di yayasan mereka adalah ustadz. 3 pelaku merupakan mantan guru honorer yang tidak lagi mengajar di tempat mereka. Terkait proses hukum terhadap para terlapor, yayasan menyerahkan sepenuhnya ke penyidik Polda Metro Jaya. Nah, jadi untuk proses hukum selanjutnya kami sangat menghargai prosedur-prosedur dan langkah-langkah hukum yang akan diterapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dari penyelidikan naik ke penyidik dan atau ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Kami dalam hal ini siap, Ustaz, ya. Santriwati di salah satu pondok pesantren di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh 3 pengajar dan salah seorang senior mereka. Kasus ini kini telah memasuki ranah hukum dan penuntasannya mendapat perhatian serta dukungan dari berbagai pihak. Dari Jakarta Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Aparat kepolisian menangkap 2 pelaku terkait pembuatan dan penyebaran konten pornografi secara live streaming. Pengungkapan berawal dari kasus patroli siber yang dilakukan kepolisian. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk mengungkap kasus tindak pidana pornografi dalam aplikasi live streaming. Dari pengungkapan kasus, 2 orang ditahan dan sejumlah barang bukti diamankan. Salah satu pelaku berinisial SN merupakan talent dari live streaming pornografi tersebut. Dirinya sudah jalani proses selama 3 bulan dengan bayaran sebulan mencapai 30 juta rupiah. Sementara pelaku lainnya berinisial RH merupakan mahasiswa yang meraup keuntungan puluhan juta rupiah dengan merekrut para talent dari sosial media. Sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Keramat, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, ini diamankan saudari SN, yang mana SN ini adalah sebagai talent model, pelaku yang menjadi salah satu talent yang ada di agensi Unicorn Management. Saudara RH ini adalah sebagai agensi talent, yang mana masih berstatus mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta dan merupakan subagensi dari agensi Unicorn Management yang berada di luar negeri. Kedua pelaku dijerat UU tentang pornografi dan ITE dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi juga selidiki para talent lainnya serta manajemen Unicorn yang diketahui berada di luar negeri. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Kecewa pelaku pencabulan anaknya belum tertangkap, orang tua korban di Pekanbaru Riau menggelar sayembara dan menyebar selebaran berisi foto dan identitas pelaku. Pencabulan yang terjadi 15 April lalu itu mengakibatkan korban yang masih di bawah umur kini berbadan 2. Dengan penuh harap, LN, orang tua korban pencabulan ini, menempel selebaran yang berisi foto dan informasi seorang pria yang mencabuli anak gadisnya di setiap sudut jalan di Pekanbaru Riau. Selebaran ini berisi sayembara yang mengajak warga yang pernah melihat pelaku untuk memberikan informasi dan akan diberikan imbalan uang tunai Rp300.000. Orang tua korban mengaku kecewa lantaran pelaku yang merupakan tetangga korban hingga kini belum ditangkap. Peristiwa miris itu terjadi 15 April lalu yang mengakibatkan korban yang masih di bawah umur itu kini hamil. Saya sengaja melakukan sembara ini karena saya kesal sama pelaku pencabulan anak saya. Belum ditangkap juga oleh pihak polisi. Maka saya melakukan sembara ini. Siapa yang menangkap pelaku ini diberikan hadiah Rp200.000. Pak Kapolri bantu kami, Bapak Jenderal Sulistyo, segera tangkap pelakunya. Kami ingin mendapatkan keadilan. Sementara itu, Polsek Tenayan Raya mengimbau keluarga korban dapat menahan diri dan menyerahkan kasus ini di tangan polisi. Pelaku yang berinisial SS ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.
saat ini anggota kami masih melakukan pengejaran terhadap tersangka di luar kota. Kami berharap keluarga korban dapat menahan diri dan menyerahkan proses ini sepenuhnya, mempercayakannya kepada pihak kepolisian, dan kami sangat berharap keluarga dapat memberikan informasi sekecil apapun kepada pihak kepolisian. Keluarga korban berharap pelaku bisa segera tertangkap atau menyerahkan diri untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemirsa, di segmen berikutnya akan kami hadirkan Bang Ano. Tetaplah di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.